Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu wal muallifu wa rahimahullah ta'ala wa fi ulumid darain amin. Para pendengar channel YouTube SD Jamatul Ikhwan Surakarta dimanapun saja berada, yang pertama dan paling utama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita oleh Allah bertemukan di bulan Ramadan. Semoga dengan dipertemukannya bulan Ramadan, apalagi di pertengahan bulan Ramadan ini, kita semakin meningkat, semakin tumbuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pertengahan bulan Ramadan ini amalan kita selalu meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebagai evaluasi, mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan. Artinya di 10 terakhir bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Tentunya kita harus mengistimewakannya dengan meningkatkan dan memperkuatkan lagi amalan kita di 10 terakhir. Karena satu hari di bulan Ramadan atau satu malam di bulan Ramadan itu sama dengan 1000 bulan. Artinya kalau kita hitung secara matematika itu kurang lebih dari 83 tahun 4 bulan. Artinya ibadah kita satu malam oleh Allah dihitung dan dicatat sebagai sebanyak 83 tahun 4 bulan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya dalam hitungan terakhir di bulan Ramadan ini, maka kita amalan kita fokuskan, kita khusyukkan, kita istiqomahkan, sehingga di bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba Allah yang la'alakum tattaqun. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan seluruh umatnya yang mengikuti langkah-langkah beliau. Dan kita di yaumul qiyamah nanti berharap mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan di surganya Allah nanti bersama Rasulullah dan bersama orang-orang yang dicintai Rasulullah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah channel YouTube, para pendengar dimanapun saja berada, dalam kesempatan kulkas atau kuntum ringkas kali ini saya mengambil tema ampunan Allah di bulan Ramadan. Bagaimana kita menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan? Tentunya dengan cara taubatan nasuha, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya taubat. Karena tujuan kita, kehidupan kita di akhirat nanti adalah finishnya adalah kita dikumpulkan atau berkumpulnya kita nanti di surga Allah. Sedangkan surga itu tempatnya orang-orang yang bersih, tempat-tempatnya orang yang suci. Ya. La yadkhulul jannata illa nadifun. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dari dosa. Ya. Itu artinya Ramadan, pertengahan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, awsatuhu maghfirah. Ya, pertengahan atau 10 kedua di bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah. Ampunan Allah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang
memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Para hadirin jamaah channel YouTube Istiqamah Tuhan yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hadid ayat 179 itu diterangkan la yamassuhu illal mutahharun. Di situ Allah dijelaskan bahwa tidak akan menyentuh surga atau tidak boleh menyentuh surga atau menyentuh Al-Quran kecuali orang yang mempunyai wudu atau orang yang bersih dari dosa. Artinya sekali lagi kita di bulan Ramadan ini tentunya harus benar-benar berharap mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah. Karena kita rugi kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mohon ampunan kepada Allah. Tidak hanya dosa kita, tidak hanya dosa keluarga kita, tapi juga dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, ataupun saudara-saudara kita sama muslim. Istaghfiruli wali walidayya, mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu dan dosa kedua orang tuamu. Itu yang terpenting. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diusahakan atau diperintahkan untuk membaca atau menghatam Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan hatamnya tidak hanya sekali saja, tapi lebih dari itu. Semisal kita hatam sekali untuk ibu kita, hatam yang kedua untuk bapak kita, dan hatam yang ketiga untuk diri kita. Dari kita minimal di bulan Ramadan ini hatam tiga kali. Kalau kita ingin memberikan mahkota atau kebaikan atau pahalanya, kita berikan kepada orang tua kita dan diri kita. Hadirin jamaah pendengar channel YouTube Istiqamah Tuhan yang dirahmati Allah, artinya maghfirah Allah itu harus kita peroleh dengan niatan dan meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan semua perintahnya dengan seberapanya keimanan. Walaupun dalam keadaan kita itu sebagai hamba Allah, sebagai ibadi, itu selalu iman kita selalu yazidu wa yanqus, selalu naik dan selalu turun. Tapi kita di bulan Ramadan ini diharapkan bisa iman kita itu selalu meningkat, karena Ramadan menjadikan madrasah bagi kita semua, menjadi peningkatan iman bagi kita semua. Jadi mari dalam menggapai ampunan Allah, kita harus satu harus niat, yang kedua harus tulus ikhlas, dan yang ketiga harus benar-benar taubatan nasuha. Itu para hadirin, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam hal ini sebagai catatan dari Ramadan kita adalah bagaimana kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa kita, ya, dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa yang kita cintai. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya, mohonlah ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu, ya, karena Allah innahu kana ghaffar. Allah itu maha pengampun. Ya, para hadirin semuanya, para pendengar semuanya, maghfirah Allah, ampunan Allah itu akan didapatkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini secara otomatis, ya, secara otomatis jika kita menemui bulan Ramadan di 10 kedua di bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini tergolong sebagai hamba Allah, sebagai abdun sholihun, sebagai hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar di bulan Ramadan ini mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afu minkum. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.